Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Aliari Hadatul Aisy dengan NIM 23018001 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, sekarang pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Sebelumnya, yang terhormat dosen kita, Dr. Hanif Al-Fadli, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah beberapa materi yang akan saya sampaikan, yang mana ada 2 poin materi. Yang pertama, administrasi pendidikan dan profesi. Pada bagian administrasi pendidikan, kita akan membahas tentang konsep administrasi, kemudian konsep administrasi pendidikan, kemudian fungsi-fungsi administrasi pendidikan, dan yang terakhir adalah tujuan dan manfaat administrasi pendidikan. Nah, pada bagian profesi kita akan membahas tentang konsep profesi, syarat-syarat profesi, kemudian profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi. Baik, langsung saja kita mulai. Pada bagian administrasi pendidikan, bagian pertama yaitu konsep administrasi. Menurut Husaini Usman, administrasi adalah sesuatu proses pengolahan sumber daya 7M plus 1I, yang mana artinya 7M bermaksud man, money, method, machine, marketing, material, and minutes. Kemudian I-nya berarti informasi, untuk mencapai tujuan secara efektif. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci maksud dari 7M dan 1I ini. Man berarti manusia atau bisa kita artikan dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam administrasi karena manusia adalah perencana, pelaksana, dan pengendali dalam suatu organisasi atau sistem administrasi. Dan kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap efektivitas administrasi. Kemudian money atau uang, atau bisa kita sebut dengan keuangan. Uang atau dana menjadi faktor penting dalam administrasi, karena hampir setiap aktivitas organisasi memerlukan biaya. Jadi apabila tidak ada uang, maka sebagus apapun perencanaan atau setinggi apapun kualitas sumber daya manusianya, jika tidak ada disupport oleh dana, maka tentunya juga tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian, administrasi keuangan yang baik mencangkup perencanaan, penggunaan dan pengawasan keuangan agar efisien dan transparan. Kemudian ada metode. Dalam bahasa Indonesia artinya metode atau cara kerja. Metode merupakan prosedur atau tata cara yang digunakan dalam pelaksanaan administrasi. Penggunaan metode yang efektif dan efisien dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan. Kemudian kita lanjut mesin. Mesin berarti alat-alat atau mesin. Nah, maksudnya di sini adalah teknologi yang berperan dalam membantu proses administrasi agar lebih cepat dan efisien. Seperti contoh komputer, mesin print, kemudian software, dan perangkat lainnya. Kemudian kita lanjut pada bagian M yang kelima, yaitu marketing. Marketing berarti market, pasar, mungkin bisa kita artikan dengan pemasaran. Nah, di sini maksudnya adalah untuk pemasaran ini bertujuan untuk mengenalkan produk, jasa, atau layanan kepada publik. Pemasaran yang baik berkontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi. Kemudian kita lanjut material. Material berarti bahan atau bahan baku. Nah,
Di sini mencakup segala sumber daya fisik yang digunakan dalam administrasi, termasuk seperti kertas, alat tulis, seperti pena, pensil, dan sebagainya. Kemudian, pengelolaan materi yang baik memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan. Kemudian kita lanjut M yang terakhir, yaitu manage. Nah, pengelolaan waktu adalah aspek penting dalam administrasi agar semuanya prosesnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal. Oke. Kemudian efisiensi waktu dapat meningkatkan proses produktivitas dan menghindari keterlambatan. Dan terakhir yaitu ada informasi. Nah, administrasi yang baik memerlukan data dan informasi yang akurat, cepat, dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan atau hal lainnya. Kemudian, informasi ini dapat berupa seperti laporan keuangan atau data-data pelanggaran dan tren pasar. Mungkin yang terakhir, dokumen-dokumen kebijakan. Jadi, dapat kita simpulkan menurut Hussaini Usman ini, administrasi bukan sekedar pencatatan atau pengarsipan, tetapi sebuah proses kompleks yang mengelola berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dengan mengelola 7M dan 1I tadi. Kemudian kita lanjut, yaitu administrasi pendidikan. Tadi kita sudah memahami apa itu administrasi, sekarang apa sih konsep dari administrasi pendidikan? Administrasi pendidikan adalah segenap proses pengerahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personal, spiritual, maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Jadi di dalam proses administrasi pendidikan, segenap usaha orang-orang yang terlibat di dalam proses pencapaian tujuan pendidikan itu diintegrasikan, diorganisasikan, dan dikoordinasi secara efektif, dan semua materi yang diperlukan dan yang telah ada dimanfaatkan secara efisien. Baik, kita lanjut, yaitu fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Nah, di sini maksudnya adalah menentukan tujuan dan strategi. Lebih jelasnya, perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan administrasi, karena tanpa adanya perencanaan atau pelaksanaan, suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan merupakan kegiatan yang harus dilakukan pada permulaan dan selama kegiatan administrasi itu berlangsung. Nah, jadi menjelang kita memulai melakukan adanya administrasi, maka diperlukan adanya planning atau perencanaan dahulu. Berarti kesimpulannya adalah perencanaan atau planning ini adalah memikirkan dan memilih rangkaian tindakan-tindakan yang tertuju pada tercapainya maksud-maksud dan tujuan pendidikan. Kemudian kita lanjut, yaitu pengorganisasian atau organizing, yaitu artinya pembagian tugas dan wewenang. Tentunya sebelum membagi tugas kita hendaknya disesuaikan dengan pengalaman, bakat, minat, serta pengetahuan dan kepribadian masing-masing orang yang diperlukan dalam menjelaskan tugas-tugas tersebut. Jadi harus sesuai dengan passion masing-masingnya. Kemudian organisasi sebagai salah satu fungsi administrasi pendidikan dapat kita simpulkan sebagai
aktivitas-aktivitas penyusun dan membentuk hubungan-hubungan sehingga terwujudnya kesatuan usaha dalam mencapai maksud-maksud dan tujuan pendidikan. Kemudian kita masuk yang ketiga yaitu koordinasian atau coordinating. Coordinating maksudnya adalah mencegah konflik, memastikan kelancaran. Karena adanya bermacam-macam tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang, maka diperlukan adanya koordinasi dari seorang pemimpin. Adanya koordinasi yang baik dapat menghindari kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat atau kesimpang siuran dalam tindakan. Dengan adanya koordinasi ini, semua bagian dan personal dapat bekerja sama menuju ke satu arah dan tujuan yang telah ditentukan. Kemudian ada komunikasi, yaitu penyebaran informasi dalam organisasi. Dalam melaksanakan suatu program pendidikan, aktivitas menyebarkan dan menyampaikan gagasan dan maksud ke seluruh struktur organisasi sangatlah penting. Nah, jadi agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka diperlukan adanya komunikasi. Kemudian ada supervisi, supervising, yang berarti pengawasan dan peningkatan kualitas. Dapat kita simpulkan di sini bahwa supervisi sebagai fungsi administrasi pendidikan yang berarti untuk menentukan kondisi-kondisi atau syarat-syarat esensial yang akan menjamin terjadinya tujuan-tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu kepegawaian atau staffing. Di sini adalah penempatan tenaga kerja yang tepat. Nah, di dalam pengordinasian telah dipikirkan dan telah diusahakan agar untuk personal-personal tersebut tentu menepati jabatan-jabatan tertentu di dalam struktur organisasi itu dipilih berdasarkan dengan passion-nya dan memiliki kecakapan dan kesanggupan yang sesuai dengan jabatan yang dipegangnya. Kemudian kita lanjut yaitu pembiayaan atau budgeting, yaitu pengelolaan dana pendidikan. Di sini maksudnya adalah biaya ini sangat menentukan bagi kelancaran jalannya sebuah organisasi. Tentunya tanpa ada biaya yang cukup tidak mungkin terjamin adanya kelancaran dan jalannya suatu organisasi. Oke, baik. Kita lanjut yaitu ada bagian yang terakhir penilaian evaluating, yaitu mengukur efektivitas administrasi pendidikan. Sebenarnya evaluasi sebagai fungsi administrasi pendidikan adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi. Nah, kemudian setiap kegiatan baik yang dilakukan oleh unsur pimpinan maupun oleh bawahan memerlukan adanya evaluasi. Dengan kita melakukan kesalahan dan kekurangan-kekurangan serta kemacetan-kemacetan yang diperoleh dari kita melakukan administrasi tersebut, maka tindakan evaluasi ini sangat-sangat dibutuhkan untuk mencegah hal-hal yang demikian rupa untuk terjadi lagi. Kemudian kita lanjut yaitu tujuan administrasi pendidikan. Ada 7 tujuan utama dengan adanya administrasi pendidikan. Yang pertama, terwujudnya proses pembelajaran yang PBM yang bermakna. Kemudian yang kedua, peserta didik aktif dalam mengembangkan dirinya. Yang ketiga, memiliki kompetensi manajerial. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
Dan yang kelima, teratasi masalah pendidikan. Yang keenam, perencanaan pelaksanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Yang ketujuh yaitu meningkatkan citra positif. Oke, mungkin untuk administrasi pendidikan kita cukupkan sampai di sana. Nah, kita lanjutkan kepada bagian profesi. Yang pertama yaitu konsep profesi. Ada dua pengertian, yang pertama itu secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, profesi itu berarti mengakui atau adanya pengakuan, bisa juga kita artikan dengan menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Kemudian secara terminologi adalah suatu pekerjaan yang ditekuni oleh setiap individu yang mempersyaratkan pendidikan tinggi sebagai pelakunya. Nah, jadi tidak semua pekerjaan merupakan profesi, karena yang digolongkan dengan profesi itu adalah mempersyaratkan pendidikan tinggi sebagai pelakunya. Nah, supaya lebih jelas lagi, mari kita lanjut membahas tentang syarat-syarat profesi. Ada 5. Yang pertama yaitu memiliki ilmu pengetahuan yang mendasari teknik dan prosedur kerja yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus. Kemudian memiliki kode etik dan memiliki tugas-tugas pokok dan fungsi yang dikerjakan. Yang keempat, memiliki pengakuan formal logistik dari masyarakat dan pemerintah. Dan yang kelima yaitu memiliki organisasi yang memayungi pelaku profesi serta melindungi masyarakat dari layanan yang tidak semestinya. Nah, jadi inilah syarat-syarat profesi. Apabila suatu pekerjaan tidak memiliki kode etik, tidak memiliki tugas-tugas pokok, dan juga tidak memiliki ilmu pengetahuan yang mendasari tekniknya, mungkin tidak dapat kita katakan sebagai profesi. Oke, kita lanjut. Bentuk kata profesi ini, maka terdapat bentukan kata lainnya seperti profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan terakhir profesionalisasi. Yang pertama kita masuk yaitu profesional. Apa itu profesional? Apa bedanya dengan profesi? Menurut MC Led dalam Syah, dia mengatakan bahwa sebagai kata sifat profesional berarti sangat mampu melakukan pekerjaan, sedangkan profesional sebagai kata benda adalah orang yang melaksanakan sebuah profesi dengan menggunakan profesiensi sebagai mata pencarian. Kemudian ada profesionalisme. Menurut Tiller, memaparkan bahwa profesionalisme bermakna seorang profesional yang menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntunan profesi, atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya. Kemudian ada profesionalitas. Menurut Saud, profesionalitas mengacu kepada sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangkaian melakukan pekerjaannya. Kemudian yang keempat adalah profesionalisasi. Menurut Danim, profesionalisasi adalah proses peningkatan kualifikasi atau kemampuan para anggota yang menyandang suatu profesi untuk mencapai kriteria standar atau kriteria ideal dari penampilan atau perbuatan yang diinginkan oleh profesinya itu. Jadi dapat kita simpulkan dari pemaparan di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa profesi itu merujuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut adanya
keadilan, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap suatu profesi. Dan suatu profesi secara teori tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau disiapkan untuk itu. Kemudian profesional berarti merujuk pada dua hal, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya, dan juga berarti merujuk pada individualnya, jadi orang itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjut ke profesionalisme, yaitu mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya. Kemudian ada profesionalitas, dapat ditarik kesimpulan bahwa merujuk pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai profesi. Dan yang terakhir adalah profesionalisasi, yaitu merujuk pada proses menjadikan individu sebagai seorang profesional, melakukan pendidikan prajabatan dan atau dalam jabatan. Oke, mungkin teman-teman hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.